Hai guys, ada nggak teman yang pernah ngomong ke Anda, jangan jalankan MLM dengan serius, iseng-iseng aja untuk sampingan-sampingan ya buat orang-orang nggak ada kerjaan, dijalankan. Tapi lu jangan seriusin. Kenapa? Karena bisnis MLM itu nggak bisa tahan lama. Orang-orang yang jalankan MLM itu rata-rata itu gagal, hanya sedikit banget yang sukses. Perusahaannya juga sama. Nanti booming, besok lusa udah hilang perusahaan MLM-nya. Jadi jangan diseriusin, nggak bisa passive income, bohong itu. Berdasarkan fakta yang ada, data yang ada, ya kebanyakan sih nggak akan bertahan lama. Nah, daripada kita berdebat begitu saja, apakah memang benar MLM adalah bisnis musiman? Apakah benar bahwa banyak orang yang jalankan MLM itu sebagian besarnya itu gagal, yang sukses tuh dikit banget? Apakah memang seperti itu? Orang-orang yang jalankan MLM tidak menghasilkan. Daripada kita hanya debat begitu saja, yuk kita sama-sama lihat fakta dan datanya saja, oke? Nah, Anda harus tahu dulu bahwa MLM itu sampai ada yang namanya WFDSA, World Federation of Direct Selling Association. Apa itu? Ini adalah organisasi yang didirikan untuk mewakili industri penjualan langsung. Ya, MLM itu kan termasuk bagian dari penjualan langsung, direct selling. Nah, jadi WFDSA itu organisasi yang mewakili MLM secara global, seluruh dunia. Makanya disebut World Federation. Nah, tujuannya satu, untuk menjaga setiap perusahaan sudah menjalankan etika berbisnis dengan benar. Jadi nggak ada penipuan-penipuan. Jadi mereka harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh WFDSA. Dan setiap negara itu ada perwakilannya masing-masing. Termasuk di Indonesia juga ada. Nah, bayangkan teman-teman, kalau MLM itu adalah bisnis yang ecek-ecek, bisnis yang musiman, yang nggak serius lah, ngapain dibikin WFDSA gitu loh. Nah, ini adalah laporan dari WFDSA tahun 2018. 2018 omsetnya 192,9 miliar US dollar penjualan MLM secara dunia. Dan ini dihitung dari 2015, setiap tahun meningkat, rata-rata peningkatannya itu 1,7%. 192 miliar US dollar itu sama dengan 2.500 triliun rupiah kalau misalkan kita ambil kursnya 13.000, oke? Berarti satu bulan omsetnya 200 triliun. Ini besar nggak sih? Nah, tentunya harus ada perbandingan kan? Kita bandingkan dengan industri musik. Yang kita tahu industri musik itu industri yang besar. Tahun 2018, penjualan di industri musik itu 19 miliar US dollar atau 247 triliun rupiah. Ini adalah omset satu bulan MLM. Industri film itu tahun 2018 penjualannya 138 billion US dollar atau 1.700 triliun rupiah. Industri video game tahun 2018 ya, 43 billion US dollar atau 559 triliun rupiah. Nah, coba kita lihat perbandingannya ya dengan industri-industri raksasa lainnya. Jadi angka 2.500 triliun rupiah dalam satu tahun 2018 ini termasuk besar, teman-teman. Jadi MLM itu bukan bisnis main-main, bukan lagi coba-coba nih, bener nggak ya model MLM itu bisa jalan. Enggak, ini udah proven business. Orang ya, distributor di tahun tersebut ada 118 juta orang. Dari 118 juta, 64 jutanya itu adalah pemakai produk. Itu lebih kurang sekitar 50% lah. Nah, biasanya pemakai produk yang tidak melakukan apa-apa, bergabung hanya biar bisa dapat produk lebih murah, itu berkisar 50-an sampai 70%. 10 jutanya full time, 42 jutanya itu part time jalankan bisnis ini. Dan secara global, 74%-nya itu adalah wanita, 26% adalah laki-laki. Dan kalau kita lihat dari usia, ya, usia yang menjalankan itu 26%-nya itu rata-rata adalah umur yang di atas 30-an tahun. Dan ini yang 2017 ya, karena 2018 datanya saya nggak dapat. Yang 2017 Anda lihat, secara omset Asia berada di urutan pertama. Jadi Asia itu pangsa pasar yang paling besar, dan kalau kita lihat ya di Asia, Indonesia
omset di tahun 2017 ya. Omset Indonesia itu adalah kalau dirupiahkan 18,4 triliun. Satu bulannya itu 1,5 triliun. Jadi nggak bisa dianggap remeh teman-teman. Di Indonesia itu sedang berkembang, bertumbuh MLM. Pertumbuhannya berapa persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2016? 20%. This is really really good teman-teman di Indonesia. Dan kalau bicara soal produk, yang berperan paling besar, yang paling banyak adalah MLM yang bergerak di bidang industri kesehatan. Kalau kita bicara soal kesehatan, itu adalah kebutuhan utama orang. Jadi lebih gampang kita meyakinkan orang pakai produk kesehatan daripada produk-produk lainnya. Karena ini adalah utama. Bicara soal kesehatan, kita bicara soal aset nomor 1 kita. Ini dari businessforhome.org. Orang-orang yang menjalankan bisnis ini secara profesional, Anda bisa cek nanti di website tersebut. Anda bisa lihat rata-rata income mereka itu berapa sih yang jalankan bisnis MLM. Nggak semua sih dimasukkan ke data tersebut, tapi ini yang ada saja. Anda lihat dari 4.000 top earner, ya top earner, yang urutan pertama itu bayangkan per bulan bonusnya loh ya. Bonusnya itu 33 miliar. MLM itu bisa memberikan income sampai seperti itu. 15M, 14M, jadi belasan MM-an dalam satu bulan. Nah, untuk bisa punya income seperti ini ya Anda harus belajar skill. Jadi nggak bisa hanya sekedar iseng-iseng jalankan lalu berharap bisa sukses seperti ini. Ya, perjuangannya juga sama dengan bisnis lainnya. Ya, ada fight, ada story-nya lah ya bagaimana dia bisa seperti itu. Lihat, yang urutan 500-an aja ya, income-nya itu masih 1 miliaran. Yang urutannya sudah 2000-an, income-nya itu masih 100 jutaan, 190-an juta, 130-an untuk urutan 3000-an. Ini yang termasuk yang dimasukkan loh ya, enggak bayangkan yang enggak dimasukin di data tersebut itu berapa banyak orang-orang yang punya income seperti ini juga. Jadi bisnis MLM itu adalah bisnis yang bukan lagi dicoba-coba sekali lagi. Ini bisnis yang sudah jalan berpuluh-puluh tahun, model yang sudah terbukti, diakui oleh banyak pengamat ekonomi bahwa MLM adalah bisnis yang sudah membantu banyak orang merubah hidupnya, terutama secara finansial. Network marketing is the only industry that doesn't say your past determines your future. It looks at your past and says, okay, now what can we train you to do so you can have a great future? Every other employer out there wants to exploit you for what you already know, not teach you something new. Network marketing has the potential to save the United States and the world, because it's going to teach people not to be employees, but to be entrepreneurs. MLM has probably made more millionaires of more people in more countries, and I've spoken to them in 67 countries, than any other single form of business, starting from nothing. If they have a choice between working a job for the next 10 years or working a network marketing business for the next 10 years, the result of working the network marketing business will be better. What's beautiful about network marketing is you get all the benefits of being an owner, but you don't have to be worrying about supply chain. You don't have to be worried about accounting, especially in the world we're in today. In this business, you don't have to wait to start making money. You don't have to hope that you can cover all that overhead. That overhead is being covered by the company. So I'm a big fan of network marketing, always have been, and I think the real thing is making sure you pick the right company and that you continue to grow your skill set. Teman-teman, informasi yang barusan saya berikan ke Anda itu hanya akan bermanfaat bagi Anda yang memang open mind, yang serius mau cari tahu apa tentang MLM. Sehingga sewaktu nanti Anda mengambil keputusan jalankan bisnis ini, Anda percaya diri dan Anda yakin bahwa ini adalah kendaraan yang tepat yang membantu Anda mewujudkan impian Anda. Tapi kalau misalkan Anda hanya iseng-iseng, hanya sekedar cari masalah, cari negatifnya ya, seberapa banyak informasi yang akurat yang saya berikan ke Anda itu sia-sia, nggak ada gunanya karena Anda memang nggak ada niat untuk cari tahu, cari masalah doang. Nah ingat, apa yang Anda cari itu yang Anda dapatkan. Kalau Anda cari masalah itu yang Anda dapatkan. Kalau Anda cari yang negatifnya, kejelekannya, itu pun yang Anda dapatkan. Saya nggak pernah bilang MLM itu bisnis yang sempurna, yang lebih baik, terhebat daripada bisnis lainnya. Bisnis MLM itu sama dengan bisnis lainnya gitu loh. Jadi ada effort yang harus kita lakukan, perjuangan, tantangan harus kita hadapi, sama aja. Bedanya adalah bisnis MLM itu bisnis yang lebih sederhana. Sehingga siapapun juga bisa menjalankan bisnis ini kalau mau.
Ya, Anda yang nggak punya pengalaman bisnis, pingin memulai bisnis, nggak punya modal yang cukup besar, Anda juga takut mengambil resiko terlalu besar, nggak punya partner yang cocok, Anda juga nggak punya pengalaman, very very good kalau Anda memutuskan untuk jalankan bisnis MLM. Nah, kalau Anda bergabung di sebuah MLM yang ada sekolah bisnisnya, Anda akan belajar banyak di sana. Anda bukan hanya diajarin tentang pengetahuan produk dan kemampuan menjual saja, tapi kemampuan membangun jaringan pun Anda akan dilatih. Nah, kalau memang sederhana, simple, kenapa sih banyak orang yang gagal? Nah, karena untuk bergabung di bisnis MLM itu mudah. Hanya belanja produk yang dibutuhkan sudah bisa bergabung, paling jutaan, paling belasan juta, ya nggak sih? Nah, karena mudah dan dia merasa bahwa ya udah dah saya belanja produk, toh saya butuhkan juga. Jadi sewaktu diajak untuk jalankan bisnis ini, mereka iseng-iseng, diminta untuk belajar, ikuti pelatihan-pelatihan, nggak mau. Nah, sewaktu hadapi kendala dan banyak yang tolak, mereka mulai ngeluh dan akhirnya meninggalkan bisnis ini dan bilang sama semua orang, bisnis ini susah. Dan dia gagal. Coba bayangkan kalau jalankan bisnis ini modalnya ratusan juta, miliaran ya, diminta ikut seminar untuk meningkatkan pengembangan diri, meningkatkan kemampuan bicara dan sebagainya, pasti mau. Kenapa? Karena susah untuk mulainya. Oke? Jadi walaupun bisnis ini sederhana, ingat ini adalah bisnis. Ada tantangannya, ada problem di depan mata yang akan kita hadapi dan kita butuh keahlian tertentu dan itu harus dilatih, itu harus dipelajari. Makanya di MLM, kalau gabung di sebuah MLM yang punya sekolah bisnisnya, Anda akan diajari teknik menjual. Anda juga akan diajari cara berkomunikasi dengan baik, cara memimpin jaringan, strategi bisnis, dan masih banyak hal lainnya yang akan membantu Anda meningkatkan pengembangan diri Anda sehingga nanti Anda bisa menjadi pemimpin bisnis yang sangat hebat, bisa memimpin jaringan yang besar, membantu banyak orang berhasil, satu demi satu berhasil, Anda berhasil, tim Anda juga berhasil. So, bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang bisnis MLM, Anda pelajari lebih jauh tentang bisnis ini, hadir di pertemuannya, baik pertemuan offline, pertemuan online. Cari mentor yang tepat yang bisa membantu Anda, membimbing Anda untuk bisa sukses bersama-sama. Oke? Selamat mengambil keputusan. Bye!